Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Malam hari ini Cakap Tamora kembali hadir ya di malam Selasa nih. Karena kemarin kita sudah hadir di episode yang terdahulu tuh bersama Rizwan ya. Nah sekarang kita kedatangan bintang tamu nih, kakak cantik nih, kakak cantik dari Tanjung Merawa ya kak ya? Iya, Puskesmas Tanjung Iya, Merawa. dari Puskesmas Tanjung Merawa. Kebetulan Ketua PPNI Kecamatan Tanjung Merawa. Ya langsung kita sambut nih Kak Lely Deborah. Selamat malam Kak. Sehat kan Kak? Sehat. Ini sebelum datang ke Cakap Tamora, apa kegiatan Kak? Dari pagi hingga malam inilah. Pokoknya penuh lah. Kalau pagi jelas Full ya? Pula. Pagi sebagai ibu rumah tangga ada pasti Ya, bang. ya, Kita ya, sebelum apa kan selesaikan dulu urusan rumah tangga Ya, itu pasti. baru kita selesaikan pekerjaan kita ya. Pekerjaan kita sekarang ini saya kan kerjanya di Puskesmas Tanjung Merawa nih. Oh, Puskesmas Tanjung Merawa Iya. ya. Kakak sebagai perawat ya? Saya kalau di Tanjung Merawa sebagai perawat, Iya. saya koordinator perawat kesehatan masyarakat. Oh. Saya juga program kesehatan jiwa, Keswa. Oh. Nah, pokoknya Keswa ini yang paling menarik bang, karena Itu masuk ke apa ya? ODGJ? ODGJ. ya? Iya. Tapi menarik tuh, karena memang jarang itu ya. Jarang. Kalau untuk Keswa ini ibaratnya apa ya bang? Kalau Tanjung Merawa itu termasuk gimana ya gue bilang istimewa lah. Karena apa? Alatnya juga istimewa. Oh, cuma ada di Tanjung Merawa baru ya? Baru ada? Udah sebetulnya alat ini udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Alatnya namanya HRP. Jadi dia HRP. ada variabel-variabel yang diperiksa, tapi dia sistem komputer. Kegunaannya apa Kak? Ya itu tadi untuk men-screening keadaan kesehatan jiwa sih, berarti sistem saraf lah situ nampak lah tabel-tabelnya bagaimana fungsi saraf. Oh dia pada berupa ada simpati. monitor komputer gitu? Iya monitor, iya. Dan itu hanya ada di Puskesmas Tanjung Merawa. Oh, Iya. seluruh kabupaten? Di Kabupaten Deli Serdang ini Iya. cuma kita aja yang punya bang. Oh, Puskesmas Tanjung Merawa. keren juga Puskesmas Tanjung Merawa nih ya. Tanjung Merawa gitu loh. Nah, kakak perkenalan dulu lah ya, perkenalan dulu sama kawan-kawan Cakap Tamora. Karena baru kali ini Kak, ini spesial nih, spesial di Cakap Tamora baru inilah tenaga kesehatan ya, ataupun perawat yang kita undang nih di Cakap Tamora. Jadi berbahagialah kita malam hari ini. Kita cakap-cakap nih kayak mana seputar pengalaman kakak lah ya, pengalaman di pekerjaan, baik itu di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sekarang kakak perkenalan nama lengkap, terus alamatnya di mana, bekerjanya di mana, dan yang lain-lain lah. Atau sudah apa? Pastinya udah suami istri ya. Ada anak berapa gitu. Oh siap. Langsung Kak di depan kamera, Oh, iya. Cakap Tamora. Nama saya Lely Ya. Deborah Panggabean, Iya. escape nurse. Artinya saya seorang perawat, seorang nurse. Iya. Saya bekerja di Puskesmas Tanjung Merawa. Seperti Ya. yang saya tadi telah sampaikan sekilas apa kerjaan saya di Puskesmas Tanjung Merawa. Kemudian kalau latar belakang pendidikan saya mulai dari awal ya, saya itu SD-nya dulu di SD Negeri 112283 Labuan Haji. Itu di mana? Itu di Labuan Batu Utara, sekarang Oh. Labura. Kalau dulu sih namanya masih Kakak Labuan asli ya dari sana? Asli dari Labuan Batu Utara. Oh. Iya. Selanjutnya SMP-nya? SMP-nya mungkin teman-teman kalau ada nanti ya yang melihat nanti gitu kan. Saya SMP Nasional Aikanopan. Oh, Aikanopan. Iya. Kalau SMA, Iya. SMA Negeri 1 Aikanopan. Aikanopan. Sini sama kayak Dr. John Napoleon. Oh, sama itu. Kami di dulu sana satu juga kelas, ya? Oh, satu kelas. sekolah, satu kelas. Iya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan Ya. D1 dulu, SPAG, itu sekolah gizi. Karena Oh, sekolah gizi. karena memang Bang, motivasi saya dulu, saya senang itu yang namanya dunia kesehatan. Oh.
Karena Itu dari kecil. dari kecil, udah itu memang di otak saya tuh kesehatan dan kesehatan. Tapi keluarga ada nggak di kesehatan selain kakak? Enggak, kebetulan di keluarga baru saya. Kakak sendiri Iya, ya? orang tua saya bekerja di perkebunan. Oh, Kalau semua saudara laki-laki saya banyak di perkebunan. perkebunan ya. Iya, iya. Terus setelah D1, Saya ngambil lagi D3 keperawatan di Politeknik Kesehatan atau Poltekkes Depkes Ya. keperawatan Itu di di mana? Medan di Oh, Medan. di Medan. Poltekkes Depkes Poltekkes. RI jurusan keperawatan di Bungan Cole dekat Adam Malik sana. Iya, 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 iya. Dari banyak teman dari Poltekkes. Ya mungkin kawan-kawan Poltekkes ada yang nonton nih kak. Oh Jadi iya, mantau ya. mana yang belum Dosen-dosen kenal saya sama Kak Leli juga orang-orang Tanjung Rawa bisa mengenal lebih dekat nih. Iya. Jadi kalau dulu namanya Akper ya Bang, Akper. tapi ya kalau sudah sekarang ini namanya Poltekkes ya, Poltekkes D3 keperawatan di Bungan Cole. Kemudian ngambil S1-nya di Stikesu, sekarang jadi Inkesu kalau nggak salah. Di mana tuh kak? Di Medan juga? Stikesu ya, di apa sana, di Laut Cisana, di lewat ada Malik Sikit. Oh ada balik. Dekat apa restoran Kenangan gitu. Oh kalau nggak restoran salah. Kenangan. Iya, lewat Cikit. Stikesu, sekarang jadi Inkesu kalau nggak salah. Jadi sampai S1. S1 sampai profesi lah, Eskep nurse tadi kan. Kalau perawat kan sudah Eskep, terus ngambil nurse lagi. Oh dia setelah S1 tadi ngambil escape lagi gitu. Udah S1 Udah, itu tadi lah Eskep. Eskep. Nurse-nya itu profesi. Jadi kalau kita makanya kan di situ kan Leli Deborah, Panggabean, Eskep nurse. Nah, Dia harus sambil profesinya ya. iya. Itu harus pakai supaya apa kak? Ya kita kan memang harus profesi itu kan berarti supaya lebih profesional kan. Sama kayak Nah, dokter kalau, ya juga iya, ya. Kalau tadi kan mungkin kalau sarjana itu tadi masih hanya sebatas Ya. ilmu keperawatannya. Kalau di profesi itu jadi sudah lebih penerapannya supaya kita lebih profesional dapat Ya, ya, ilmu, ya, ya, kita ya, juga bisa praktekkan gitu. Nah selanjutnya kita ke materi selanjutnya. Apa alasan kakak nih menjadi seorang perawat? Gitu ya. Karena nggak bilang apa dari kecil memang ya, karena sering nonton dulu kan TV bukan kayak sekarang, Iya. bahkan ya banyak siarannya gitu. Ini Kok masih TVRI zaman dulu ya? dulu TVRI aja. Jadi suka itu kalau kayak film-film yang apa menginspirasi kayak Dokter Sartika kan gitu. Baru Zaman dulu kali itu iya, ya. kayaknya kayak namanya orang kesehatan itu kayaknya baik kali gitu, merakyat, kayaknya peduli, ya, kayaknya gimana ya menolong gitu ya. Jadinya Itu pada waktu kakak kecil tuh ya? masih kecil, makanya kalau dulu ada film Sartika setiap hari Kamis malam, mau kayak mana pun ngantuknya ditahan-tahan. Jadi itulah makanya sukanya. Terinspirasi dari film itu juga lah ya? Film, iya. Baru lagu-lagu juga kayak dengar lagu kayak dulu tahun 80-an kan sering itu ditayangkan tuh, sungguh Anda para medis, kayak biasamu sejuta makna. Jadinya baik ya orang kesehatan itu, kayaknya pun enak. Baru kok pakai baju putih, apalagi kayak misalnya kayak entah dokter, entah itu perawat, ada pakai apa namanya, pakai cut gitu, kayaknya keren gitu ya. keren, terus kayaknya baik orangnya, sebersih seputih. Itulah hatinya. Tapi mungkin keluarga mendukung pada waktu itu kak? Sangat mendukung ya? Mendukung. Kalau orang tua dari dulu tidak pernah memaksa kehendak. Kami termasuk keluarga yang demokratis. Sampai makanya dulu saya menikah pun umur 34, nggak pala orang tua jadi kayak gimana. Sebagai orang tua wajar mengingatkan. Tapi kalau memaksakan pemain sampai menjodohkan, kita sampai saya menikah nggak dijodohkan sama orang tua. Tetap dengan pilihan kita sendiri ya. Jadi memang supaya kita diajarkan untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Tapi gitu. Biasanya kalau orang Batak yang kita tahu, karena saya juga orang Batak, biasanya kalau perempuan lebih dipilihkan sama orang tua ya kan? Iya. Tapi biasanya ya. Tapi kalau di kakak nggak ya? Enggak. Kayaknya bapak sama mama saya dulu itu kalau umpamanya jodoh apa itu enggak kita, karena yang menjalani ke depan itu kan bukan orang tua. Cuma mengajarkan baiknya orangnya kayak gini, wajar memberi arahan masukan, keputusan tetap ke kita, karena supaya kita nanti jangan ada penyesalan. Kalau nanti yang dijodoh-jodohkan itu kan bisa aja kita protes ke orang tua, kan dulu yang jodohkan siapa kan gitu. Karena jadi di kita agama kakak juga tidak ada perpisahan kecuali kematian. Pas bang. Ya, kalau itu pas sekali ya kita belajar juga kak. Kan boleh juga tahu. Iya, yang baik-baik, yang hal yang positif kan kita nggak apa-apa kan. Itu kan ya begitulah
yang kami apakan kan gitu kan Bang, dari keluarga. Dari Nggak keluarga, ada ya. pemaksaan itu sampai sekarang. Kami tuh dalam hal cita-cita, jodoh, nggak ada itu. Diberikan kebebasan selagi itu positif ya. Iya, dikasih kebebasan selagi itu positif. Artinya orang tua hanya mengasih gambaran bagusnya gini, gini, Iya, gini. iya, iya, iya. Makanya waktu itu Bapak pun bilang, kalau kau kan kebetulan perempuannya kau inang kan gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau kau jadi pegawai nggak apa-apa. Kalau laki-laki memang lebih enak kayak itulah ya, kayak di perusahaan, di perkebunan, ataupun kita buka ladang sendiri, Ya, gitulah. benar. Itulah yang diajarkan sama Bapak. Iya. Terus Kak, sejak kapan Kakak menjadi perawat dan kapan itu jadi, pastinya kan belum PNS tuh ya? Belum. Masuk perawat belum PNS ya? Oh, saya gini Bang, kebetulan gimana? saya agak berbeda. Seperti saya bilang tadi. Iya, 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 iya. Karena kan, saya bilang kan tadi sempat saya ngambil D1 gizi di Pakam. Iya, 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 iya. Nah, dulu kan saya memang cita-citanya memang harus kesehatan, kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, waktu itu orang tua bilang, kan zaman dulu mak-mak Bang, orang kuliah di 30 tahun yang lalu, lebih lah, 30 tahun yang lalu saya kan Bang. Itu kan kalau orang kuliah itu agak-agak jarang sih, masih yang 32 tahun yang lalu kan. Masih Masih jarang ya. Jarang. Jadi dulu kalau yang sekolah gizi yang emang tahu di Pakam itu yang D1, dulu D1 masih Di ya. dekat kantor bupati itu ya? Langsung PNS. Oh. Ibaratnya kita dapat formasi, makanya saya pertama kali PNS-nya itu di Jogja. Oh, Itu malah penempatan di di Jogja. Saya dulu bertugas di Jogja 5 tahun. Itu PNS-nya tes umum dulu? Gimana? Kita Memang tes, langsung? Iya, tes di sana. Ya seperti kayak tes PNS gitu, kayak Iya, iya, iya. kalau umpamanya sekolah ikatan dinas tahu sendiri lah Ya, Bang kan. sekolah ikatan Kayak dinas. sekarang kan banyak ya, kayak D1 keuangan Itu tahun berapa stan Kak? tahun 92. 92 Kakak langsung di Jogja tuh ya penempatannya? Penempatannya tahun 95. Oh. Karena kan sekolah lah 92-nya. Iya, iya, iya. Nah, habis itu penempatan baru keluar di bulan 1, bulan 3 lah, bulan 3 Dulu langsung 95. gitu ya ikatan Langsung dinas ya. iya, dari Jakarta Kementerian Kesehatan. Berarti sama kayak stan juga dulu tuh ya? Iyalah kalau Standar keuangannya ya, keuangannya. di satu keuangannya iyalah. Kayak gitulah zaman dulu kita. Tapi Kakak menikmati Kak? Bangga menjadi seorang perawat? Ya kalau dibilang bangga ya Bang, makanya malam ini Ya pun menurut kepakai. pendapat Kakak nih. Iya. Bangga aku jadi Bangga perawat. ya? Iya. Profesi apapun itu kalau kita kerjakan Tekun. dengan senang hati, kayaknya enak-enak aja. Malah kita merasa lebih, kayak mana ya, kita merasa keberadaan kita ini bermanfaat sama orang lain. Pasti, karena pasti. kita mengerjakan dengan senang hati gitu. Kemudian Karena Kakak kan di pelayanan ya? di pelayanan, Jasa ya? di pelayanan ya, terutama pelayanan orang dengan gangguan jiwa. Jadinya kita dengan seringnya Tapi sekarang ini lebih ke situ Kakak? Lebih ke ODGJ? Saya ke ODGJ, ya. Penyakit tidak menular juga Bang. Oh. Karena kita juga megang program namanya PTM. PTM itu apa? Penyakit tidak menular. Itu banyak itu Bang, penyakit tidak menular itu. Itu contohnya apa Kak? Contohnya ya kayak itu tadi lah. PPOK ya. Ya. Penyakit-penyakit jantung, Ya, diabetes, hipertensi, kanker, ginjal, itu kan penyakit tidak menular. Ya. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan, itu termasuk tuh? termasuk ODGJ, kan nggak menular itu Bang. Jadi Enggak, maksudnya termasuk juga itu ya? penyakit tidak menular, iya. Yang Kakak tanganin pun seperti itu ya? Iyalah. Kita koordinator yang semua lah, tim kita Iya, bentuk tim, iya. Tapi penanggung jawab di program itu saya. Oh. Penyakit tidak menular, hipertensi apa gitu, penyakit mata itu kan nggak menular, Nggak menular. sebagian ya. Telinga, makanya salah satunya sekarang kan ada poli UBM itu, upaya berhenti merokok itu. Oh. Di Puskesmas Tanjung Murawa ada itu. Oh, ada juga ya? Itu banyak bagian PTM ini sendiri memang. Itu seperti apa Kak untuk menanggulangi itu? Terapis atau seperti apa? Kalau Kita perokok? Ya, Karena terapis kita ya. perokok juga. Iyalah, karena satu kan memang itu segala sesuatu di dunia apapun dibilang muncul dari hati dan pikir kan, Iya, Bang. iya, iya, Kalau iya. kita memang ada niat, pasti kan ada usaha kan, Benar, gitu, ya kan, mengalihkan dengan kegiatan positif, ibaratnya olahraga, Tapi Kakak makan setuju makanan lah ya? bergizi, Kalau sehat itu semuanya dari pikiran. bisa jadi Bang. Ya.
Iya, pikiran sih, makanya Kalau kan ada pikiran kita out-outan juga pasti nggak ada aja mungkin. yang sakit ya. Kayak mana dia mau otot, contohnya pasien ODGJ, diri aja nggak bisa dibersihkannya. Enggak, maksudnya gini. Kalau kenapa misalnya nih katakan orang kan itu nanti bisa lari ke lambung karena pikiran nih karena gini. Bisa. Nah, ODGJ yang kita perhatikan orang tuh makan nasi busuk pun nggak apa-apa gitu loh. Nah, maksudnya berarti kan mereka nggak punya pikiran, makanya mereka sehat. Oh, itu bisa. Ya, logis, itu logis loh. Kadang logikanya. gini juga Bang, karena kita pun nggak tahu juga, Ya, karena ya. kita tidak memperhatikan dia sebetulnya. Ya. Kan ODGJ berapa persen lah itu kan, 0,04 dari jumlah penduduk kan gitu kan. Bisa aja mungkin pada waktu itu sakit, cuma Ya, nggak nggak nampak tahu gitu ya. kita nggak ada yang memperhatikan kapan dia sakit, karena kita ajanya. Baru kan kadang-kadang namanya disentisasi ya, sering-sering dia kotor, sering apa, jadi mungkin kumannya sudah ini ya. Berarti dengan ODGJ lah misalnya di Tanjung Rawan lah khususnya, kakak kan menanganin itu. Iya. Sudah pernah nggak nanganin ODGJ yang ada di Tanjung Rawan? Memang yang kita tangani itu Bang umumnya kan yang Ya. punya anggota keluarga kita lah. Kalau yang di jalan itu kita sudah kolaborasi karena prinsipnya puskesmas kan Termasuk ke dinas sosial deh. dinas sosial. Pernah kan Ibu Satpol PP, apa ya? kemarin Satpol PP Ibu semua siapa? lah. Ibu Yulida juga Oh, iya. yang ada malam pasien itu yang kami datangin ke Oh, kantor. iya. Ya kan pernah ada. Itu memang kalau sudah itu udah melibatkan lintas sektoral juga lah ya. Oh, lintas sektoral ya. Tapi kita prinsip puskesmas itu sendiri kan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit ataupun preventif. Oh, iya. Jadi kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Benar. Dengan itu supaya itu tercapai, upaya kita itu namanya ya itu tadi screening ataupun deteksi dini. Oh. Entah itu gangguan jiwa, entah itu tentang penyakit tidak menular. Makanya kita itu ada kegiatannya yang di masyarakat yang sampai ke bawah itu namanya Posbindu PTM. Oh. Nah, jadi situ ada screening lah. Jadi Penyakit tidak menular iya, tadi ya. masuk pemeriksaan tensi, apa namanya, gula itu kita lakukan. Selanjutnya kalau ODGJ lah kita bilang, mereka kan nggak punya BPJS pastinya kan, namanya ODGJ. Kalau lintas sektoral lah, misalnya gitu ada nanganin ODGJ itu kemana tuh Kak? Gimana caranya? Kalau sebetulnya itu kan, kalau dari puskesmasnya itu hanya menyatakan bahwasanya orang itu memang orang dengan gangguan jiwa. Tetap aja dinas sosial, Oh. polisi, apa kayak gitulah, nggak Lintas sektoral lah ya. pemerintah, iya. Itu kalau yang di jalan-jalan maksudnya Bang kan. Iya. Kalau kita memang lebih Tapi lebih ke apa ya mungkin warga yang penduduk kita supaya Oh. tetap sehat jiwa. ber-KTP nih kartu tanda penduduk tapi tiba-tiba mungkin ada gangguan jiwa. Nah, seperti itulah Tapi ya. bukan berarti kalau yang di jalan itu di terantaran nggak kan ada namanya unregistrasi ya. Nah, betul. Cuma itu tadi saya bilang prosesnya itu melibatkan lintas sektoral. Yang kita tangani sehari-hari itu warga kita. Benar. Supaya bagaimana dia Banyak Kak? lumayan lah kalau sampai Kalau sekarang sampai 100-an tahun lebih. sekarang 100-an. 100-an lebih. Ada psikotik, ada Terus penanganannya gimana tuh kalau misalnya udah tahu nih dengan alat kita tadi ada di puskesmas gitu. Setelah kita tahu bahwa saya ada gangguan jiwa dioper kemana tuh? kita nggak oper Bang. Enggak ya? Untuk saat ini Tanjung Murawa itu kan pengobatan dasar itu ada untuk kesehatan obat-obat jiwa ya, adalah kita Rawat jalan lah berarti. rawat jalan karena kan kita ada juga namanya pendampingan keluarga gitu, Oh, kita iya, kunjungan kita arahkan supaya mau makan obat keumpamanya yang sudah kita jumpai gitu. Oh, tetap didatangin kembali ya Iya. ke rumah ya. Iya, namanya komunikasi, informasi, edukasi tentang kesehatan jiwa pada ODGJ. Oh, gitu. Pokoknya prinsipnya kita arahkan dia supaya teratur makan obat. Supaya teratur makan Iya. obat ya. Dalam kita kegiatan itu dalam bentuk apalah kan home visit ya, kunjungan Tapi- rumah. Tapi selama menangani itu rumit nggak menurut kakak? Kayak kata Bang tadi, kalau kita sudah sudah dari hati, Iya. ya itu kayak seni gitu. Artinya tetap lah pasti adalah polemik itu pasti ada ya. Tapi Pastilah. gimana kita meminimalisir hal itu ya? Iya. Tapi itu juga lah Bang, mungkin ya di sini pun selama ini kalau ada kayak gitu, kayak kardus-kardusnya, kepala desanya. Turun tangan juga. Kalau iya
mau juga turun tangan. Kadang-kadang kita didampingi juga, oh ini pasien ibu gitu juga. Untuk saat ini kayaknya bagus lah kepala dusunnya gitu. Ibaratnya kalau kita datang pun nggak dibiarin Artinya sendiri. bersinergi lah ya. Iya, kadang kayak kemarin ada yang agak-agak mulai agak marah lah gitu kan. Kadusnya datang, Pak Babin Kantipnasnya datang. Didampingi lah ya. Jadi mudah-mudahan, karena mungkin setiap saya bekerja itu kan mungkin dalam doa. Lagi dari hati. Setiap dari mau hati. bekerja itu Ikhlas diawali ya. dengan doa, ikhlas niatnya membantu ya. Mudah-mudahan yang kendala-kendala kecil itu bisa diatasi gitu. Karena sesuatu hal yang baik kita lakukan pasti hasilnya baik, walaupun Amin. tentatif, Amin. walaupun waktunya nggak ditentukan. Iya, Karena Tuhan yang tahu itu kan. Iya, amin. Yang penting ya berbuat baik aja. Karena Iya. menurut saya Kak, pekerjaan kesehatan ini luar biasa loh. Artinya luar biasanya apa? Ya menangani seluruh masyarakat gitu. Walaupun kayak Kakak mungkin lebih ke ODGJ misalnya. Ataupun tadi apa? Penyakit tidak menular, gitu kan. PTM, Kan ya. masing-masing kan punya job desk. Iya. Ya di Tanjung Rawa, Puskesmas Tanjung Rawa pastinya. Iya. Tapi Kakak menangani seperti ini udah berapa lama Kak? Udah. Yang di ODGJ-nya inilah. Kan nggak dari dulu? Nggak ya? Udah 2000 berapa ya? Tapi nggak dari awal ya? Bukan dari awal di Puskesmas ya? Enggak dari awal, udah beberapa peralihan lah. Udah ada lah 6 tahun 7 tahun. Awalnya Kakak ada nggak rasa nggak terima? Maksudnya karena dengar ODGJ gitu. Awalnya gitu. Enggak juga, karena gini, awak dulu waktu pas kita kuliah, justru kadang yang paling berkesan itu waktu kayak kami lah divisi prakteknya itu di rumah sakit jiwa. Bukan di Tuntungan, Turki. Iya. Tuntungan belok kiri. Profesor Muhammad Ilgram itu. Oh iya. Iya, yang kiri itu. Iya. Justru di situ pula Bang seninya, Bang, gitu. Waktu kita sebelum menangani itu sudah ada prakteknya sebelumnya. udah ada prakteknya. Ada nggak tiba-tiba tuh ngamuk gitu? Ada? Kebetulan belum pernah. Belum Kita pernah, pas yang ngamuk umpama yang apa kali enggak. Mukul apa gitu? Karena nggak tahu. Ada pernah ada ngamuk, cuma itu pula dia waktu itu nggak ngamuk karena banyak juga yang kita bantu, kayak babin-babinnya juga peduli ya. Saya terima kasih juga buat babin-babin yang ada di di wilayah Kecamatan Tanjung Rawa. Nggak usah saya sebut ya, tapi beberapa desa yang ada warganya kalau ngamuk babinnya ada. Makasih turun Pak ya? Babin. Iya. Selanjutnya Kak, apa yang Kakak rasakan nih? Ataupun Kakak menghargai tentang pekerjaan sebagai perawat inilah gitu? Apa yang Kakak rasakan? Iya. Ya pasti tadi gue bilang bangga. Iya. Jadi ya kita sebagai perawat juga mudah-mudahan semua teman-teman seprofesi saya juga bangga ya. Keberadaan kita bisa dirasakan masyarakat. Kita supaya tetap sebagai perawat, bagaimana kita supaya tetap kita seperti niat kita dengan baju putih kita itu untuk melayani masyarakat. Semoga perawat-perawat kita kan tahu ya gaji perawat nggak segini, tapi yang sedikit itu pun ada prinsip saya asal berkah gitu aja Bang. Iya. Banyak pun ada kepuasan berkah, iya. Jadi yang tadi kan kita tetap sehat, kan? Semua itu jadi sumber, menurut saya yang paling mahal itu adalah sehat gitu. Jadi kita jangan lihat dari nominal finansial. Iya, jangan dari situ aja kita lihat. Karena berkat itu kan bukan hanya uang ya. Dari mana aja lah pasti. Jadi tetap semangat buat teman-teman perawat. Kita tetap memberi pelayanan yang terbaik. Semoga apa yang kita kerjakan membawa berkat buat diri kita sendiri, keluarga, dan anak kita nantinya. Pastinya, amin. Karena dengan baju putih itu kita merasa spesial. Spesialnya artinya kita bermanfaat sama orang lain gitu artinya. Iya. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak menghadapi seseorang nih yang tidak puas nih, ataupun pasien yang tidak puas dengan perawatan ketika Kakak lagi bekerja lah dinas gitu? Kalau kita prinsipnya kan namanya di dunia ini kan Bang, semua itu
ada dua warna, suka tidak Ya. suka itu hal yang Pro dan biasa. kontra pasti ada. Tapi kita pertama satu, kan sudah saya bilang kebetulan saya juga perawat jiwa dan memang semua perawat, karena prinsipnya perawat itu memahami biopsikososial, ya kan, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya kalau memang ada yang tidak puas, ya kita tetap komunikasi yang baik. Dalam kami di sini perawat itu kan ada diajari namanya komunikasi terapeutik. Persuasif lah itu ya. Lebih ke Komunikasi persuasif ya. terapeutik ini ibaratnya setengahnya dari mengobati pikiran pasien, karena kan seperti saya bilang tadi Bang, pikiran kan juga bisa kan gitu. Ya. Kepuasan tidak puasan itu kan kita komunikasikan dengan cara yang tadi terapeutik itu artinya apa, bagaimana supaya dia nyaman, kita kan bisa tahu kan Bang. Dengan santun lah Iya, ya. santun. Makanya kayak kita di Puskesmas Tanjung Murau kan ada santun dalam bahasa, prima dalam pelayanan, ya kan. Baru senyum sapa salam itu kan. Karena memang Puskesmas Tanjung Murawa selama ini kan untuk Deli Serdang lah ya, termasuk Puskesmas yang berprestasi. Berprestasi ya. Ya kita juga dulu udah pernah juara layanan prima, ya kan. Baru ISO dulu udah kita Bang. Jadi kita udah banyak juga penghargaan untuk Puskesmas kita sendiri. Terus memang sekarang ada rawat inap ya? Iya, Puskesmas kita buka 24 jam. Puskesmas Tanjung Murawa tercinta. Karena dulunya belum ada ya. Udah berapa lama. tahun nggak? Udah lama. Ada sekitar 10 tahun. Lebih lah Bang. Oh iya. Anakku belum lahir aja udah rawat inap itu. Udah ada rawat inap ya. Saya ingat kali karena masih hamil anak saya dulu itu sudah, anak saya sekarang sudah berumur 16 tahun ya. Udah 16 tahun lah dia itu Bang. Karena saya dulu ikut juga dinas malam. Tapi di Puskesmas Tanjung Merawa kayaknya kekeluarganya luar biasa ya. Pasti. Memang kita untuk Tanjung Merawa itulah. Kita nggak, selama saya bertugas di Tanjung Merawa, tidak pernah pala ada Tanjung Merawa itu. Makanya mungkin berprestasi ya orangnya kayaknya, mau bekerja semua. Mau gitu. kerja ya. Mau Kerja bekerja, tim lah ya. Iya, kerja tim, nggak pala-pala. Nggak pernah ada lah. Itu ada apa dari Tanjung Problem-problem Merawa, yang enggak. terlalu besar tuh nggak ada ya. Kayaknya kami nggak untuk Deli Serdang nggak pernah lah Tanjung Merawa ada catatan-catatan kayak yang gitu. Karena makanya kita setiap tahun sampai sekarang pun di setiap hari kesehatan nasional HKN itu kita memang selalu memang dapat juara. Walaupun sebetulnya niat kita bukan juara sih Bang, pelayanan masyarakat puas kan gitu kan ya. Tapi ya puji Tuhan tetap dikasih penghargaan. Bukan tujuan kita bukan juara sih, pelayanan. Ya memang kan pekerjaan ibadah, tempat kita cari makan ya kan. Uang yang kita terima itu jadinya berkah kan gitu kan Bang. Memang harus seperti itu sih. Iya. Namanya bekerja di mana aja pun sebenarnya mau bidang apa aja ya harus itu. Iya, untuk saat ini gitulah Bang. Nah selanjutnya Kak, apakah Kakak nyaman nih bekerja dengan kawan-kawan STEAM lah ya, atau dokter dan perawat lainnya kira-kira? Oh, kalau itu ya jangan Abang tanya lah, ya pasti sangat-sangat nyaman sangat kondusif apa semua. Malah kalau aku bilang di Tanjung Merawa ini nggak ada pala yang gimana ya gitu kan Bang. Dokternya juga diajak kerjasama, enak, teman-temannya apalagi. Karena kan saya memang dari dulu kerjanya tim terus. Kayak di Perkesmas kita kerjasama sama bidan-bidan desa semua perawat gitu, juga di PTM. Kayak saya ini Bang mana bisa kalau nggak didukung oleh teman-teman. Jadi kayak bilang tadi, awak pun dikenal orang kan gara-gara cerita-cerita hal-hal yang positif dari kawan-kawan. Kenapa kami tanya? Karena kami pengen tahu nih dari cakap-cakap Tamora. Gitu. Iyalah Bang. Karena kan memang namanya bekerja pasti tim ya. Tim itu timnya harus solid. Karena kita karena dulu memang awak dulu belajar ya kan. Tapi kapusnya nih laki-laki nih ya. Sekali ini laki-laki. Kayaknya keren kapusnya nih. Ganteng. Anak muda India katanya. Siapa namanya? Pak Budi. Dr. Budi Aprian MKes. Oh iya. Abang pasti kenal. Nanti mau kita panggil tuh di cakap-cakap Tamora. Oh, keren. Karena belum ada waktu mungkin. Kalau itu memang pas sekali kapus kita, makanya kita pun Bang kerjakan memang dukungan teman-teman, pimpinan. Makanya saya kadang-kadang ada satu hal yang saya pernah dengar ucapan beliau, saya tanpa kalian tidak ada apa-apanya, begitupun sebaliknya. Jadi itu memang pas itu Bang. Kita jadi arti kayak bilang makhluk kita ini saling berhubungan. Jadi untuk apa kita sama orang
ibaratnya kayak abang bilang tadi, Kalau kami bilang di cakap-cakap Tamora itu namanya inklusivitas, jadi sama rata. iya, saling kita, iya. makanya tadi harus tetap terjalin komunikasi yang baik antar teman. Iya. Kalau ada yang Permasalahan tidak pun, pas, apa masalahnya? Iya, dimusyawarahkan. Di masyarakat kita nggak boleh ambil kesimpulan kalau kita belum tahu, Iya. jangan terus menjas orang Benar. gitu. Jadi kita harus tetap komunikasi. Keren juga Kak Lili ini rumahnya. Kita baru Amin. tahu soalnya di Amin, cakap-cakap amin. Tamora nih karena kita undang cakap-cakap Tamora, kita cakap-cakap di sini, ternyata Kak Lili keren gitu ya. Amin, makasih buat cakap-cakap Tamora. Selanjutnya Kak, apa bagian tersulit nih? Apa bagian tersulit dari seorang perawat menurut Kak Lili? Karena kan pasti kan ada lah puncak tersulitnya pastinya. Kadang ya itulah. Karena memang tapi mungkin karena kayak kami di Puskesmas Tanjung Rawa, Iya. kan ibaratnya kayak saya bilang tadi, di Puskesmas itu kan sifatnya preventif dan promotif dan preventif. iya. Ibaratnya nggak terlalu berasa kali beban seberat kayak umpamanya kan yang berat itu kalau kita sudah ibu-ibu rumah tangga, Ya. ini yang paling banyak dirasakan yang kerja-kerja di rumah sakit, Bang. Oh Ya. iya. Itu Karena pastilah waktunya lebih lama di pekerjaannya. Iyalah, kalau itu pastilah Bang. Pamannya kalau anak sakit, sementara iya, di iya, sana harus jadwal dinas, cari perenjaganya. Tapi mungkin harus itu yang tetap paling berat. profesional ya. Tapi tetap profesional. Mau nggak Pasien mau lah ya. harus dilayani. Bagaimana cara kita kan gitu. Disitulah Bang. Harus memang kita di dalam rumah tangga juga saling memahami dengan profesi masing-masing. Benar. Kalau nggak saling memahami, Ya, susah itu. berat lah Bos. Berat. Tapi apa namanya, suami di rumah memahami lah pastinya. Memahami, Ya. makanya saya tadi kesini pun saya permisi bahwasanya ini karena kan kemarin kayak kami kan kebetulan kan suami saya tugas polisi di Biru-Biru, jadi ada kami WA keluarga, jadi kayak abang kirim Iya, kemarin, iya. aku kasih tahu di Kakak situ, kirimkan di grup. nanti lihatnya mama ya kan gitu, jadi kan dia udah tahu itu Pinter juga marketing kakak ya. ada kalau di keluarga kan gitu Bang. Memang harus gitulah. Iya. Jadi Dia tahu kita kemana, dia tahu. artinya nggak berpikir negatif karena kan yang dilakukan juga positif. Iya. Cakap-cakap Tamora, kakak Iya. bisa mengedukasi masyarakat. Iya. Karena manfaat itu bukan hanya dari finansial. Iya, itu tadi aku bilang Bang, kita jangan kalau kita jangan itu jadi ukuran. Ya, benar. Kalau itu pasti akan datang menyusul. Kalau udah kita kerjakan dulu lah yang baik kan. Kalau rezeki itu udah Tuhan yang ngatur kan Pasti. gitu. Mau dikejar kemana pun, apa kalau yang nggak rezeki ya bisa? nggak juga. Iyalah, karena kita tengok contoh-contoh yang kejadian-kejadian fenomenal itu kan. Kalau memang sudah Tuhan mau ngangkat derajat manusia itu kok kita ukur dari finansial ya. Tapi yang paling penting itu kan itu tadi Bang, ketenangan jiwa tadi. Benar. Kita kan kita kerjakan tapi kita nggak merasa terbebani, yang sedikit tadi pun jadi berkat, sehat keluarga, anak mudah-mudahan nanti pun kalau kita baik katanya kan anak nanti yang menerima apa kita ini kan Bang, nggak kita pun nanti anak kita berharap kan anak kita juga nanti bisa dapat yang terbaik gitu. Iyalah, pastinya begitu. Nggak selamanya anak kita depan kita kan, besok dia entah kemana, kalau kita berbuat baik mungkin entah anak kita nanti dibaiki orang gitu. Itu aja nggak payah-payah. Apa yang bisa kita kerjakan aja. Selanjutnya Kak, apa pengalaman yang paling berkesan nih selama kakak bergelut di profesi inilah ya, ataupun selama kakak bekerja di Puskesmas Tanjung Rawa ataupun sebagai perawat gitu. Kira-kira apa yang berkesan selama kakak bekerja sebagai perawat? Itu tadi lah Bang, kan kita senang kalau umpamanya ya kan, kayak kita menangani pasien misalnya. Contoh ya tadi karena kebetulan yang saya bisa ambil yang paling gampang kan jiwa lah ya. Kalau kita pasien itu bisa mandiri, terus kita tengok dia nggak jadi beban keluarga. Kita kan gitu, ada pasien-pasien kita dulu kita kunjungi mungkin dia keadaannya kotor ya kan, mungkin dia karena dulu depresi apa gitu. Tapi setelah itu dia udah jadi bersih, bahkan dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kita senang. Nah, baru dia pasien itu pun kadang kalau sudah ini juga loh Bang, ingat juga sama kita, nama kita. Ingat ya. Ingat juga dia ibu itu gitu, merasa diperhatikan. Begitu juga kan dulu kan, kayak saya bilang saya perkesmas, kompisit saya misalnya
ada pasien apa gitu kan. Kan keteraturan makan obat dulu pernah saya juga ikut kan di kepatuhan makan obat di TB dulu sama karena Perkesmas itu kan Bang. Dia tengok, dia ingat. Dia Kak Mama jumpa saya bilang, ibu inilah membuat saya panjang umur katanya gitu. Padahal kan Tuhan yang buat panjang umur. Karena mungkin dia berkesan karena waktu itu kita kunjungi dia waktu berpengobatan gitu. Jadi dia sembuh anak muda dong. Anak muda ya? Iya anak muda dia. Jumpa gitu. Dalam hatiku yang menyembuhkan Tuhan. Kita kan sebagai perantara aja yang ingatkan bahwasanya dia harus jangan putus makan obatnya. Tapi karena dia merasa bahagia itu jangan begadang gitu. Dia merasa bahagia karena memang diperhatikan gitu kan. Jadi dia berterima kasih. Gitu. Iya jumpa ibu ini loh dulu katanya kan dia kebetulan lagi jualan gitu. Ibu inilah dulu, enggak ibu ini aku dulu gitu kan. Padahal kita cuma itu tadinya cuma hanya ya rasanya enggaknya seberapa kali yang ku buat tapi sama dia mungkin berkesan gitu. Kalau rasanya biasa aja memang itulah tugas kita mengingatkan supaya jangan sampai putus obat, dia jangan sampai ibaratnya begadang, baru kalau dia batuk harus dijaga, jangan buang seputu gitu-gitunya Bang. Memang mengedukasi lah. Mengedukasi. Tapi sama dia tuh rupanya udah suatu bentuk perhatian. Dia udah sembuh, dia ingat kali ibu ini gitu. Tapi biasanya seperti itu berkesan sama saya. Padahal cuma gitu ya, dia ingat kali sama aku gitu. Senang kita. Jadi suatu kepuasan juga dalam bekerja itu. Tadi ya, kayak gitu-gitu lah pasien yang tadinya udah mau dia beraktivitas gitu. Sedih juga kalau dia nggak sembuh, belum berhasil gitu. Coba kita pikirkan ya, kenapa dia begitu? Jadi kadang kita pikirkan juga apa strategi kita selanjutnya kan gitu. Selanjutnya Kak, nih aku lihat Kakak pakai apa nih? Pakai baju merah. Merah PPNI. Ini PPNI ya. Berarti Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kecamatan Tanjung Rawa ya. Keren juga Kakak ya, bisa jadi ketua. Tapi bukan ketua Limpul ya. Canda Kak. Iya, canda. Coba bisa diceritakan nih awal mula lah Kakak bisa terpilih sebagai ketua PPNI Kecamatan Tanjung Rawa. Bisa lah Kakak ceritakan nih, Kakak cakapkan di Cakap-Cakap Tamora. Gimana cerita awal mulanya nih sehingga bisa jadi ketua PPNI Kecamatan Tanjung Rawa? Oh iya. Gini, sebetulnya ceritanya gini. Dulu hampir 10 tahun yang lalu, kurang lebih 9 tahun yang lalu lah DPD ya, kalau tingkat kabupaten DPD. Oh DPD. Kalau kecamatan DPC? DPK. Oh DPK. Kecamatan. Jadi di situ kan memang dulu PPNI itu udah ada, cuma waktu ini kita kurang, entah saya yang kurang mengikuti entah apa, tapi belum seperti sekarang sudah agak udah mungkin nampak lah kegiatannya. Kayak kemarin pun kita Bang beberapa bulan lalu kita kerjasama dengan PDUI sama IBI melakukan kitanan massal pengobatan pemeriksaan gula darah di di P3UD. P3UD. Sekarang artinya udah mulai nampak lah kegiatan gebrakan-gebrakannya di masyarakat juga gitu. Nah jadi waktu itu kita bentuk PPNI DPD PPNI Deli Serdang ya kan. Kan pengurus PPNI ini kan banyak di dinas kesehatan. Tapi kayak itu tadi lah Bang, seperti saya datang ke sini pun saya kan tidak tahu kenapa, karena Abang undang gitu kan. Tapi kan saya nggak tahu Abang tuh taunya apa kok jadi saya dipilih gitu kan. Kan ada penilaian-penilaian tersendiri buat kami sendiri dari Cakap-Cakap Tamora. Karena kami kan observasi juga sebelum memanggil Kakak di Cakap-Cakap Tamora, kami cari tahu Kakak dulu. Oh gitu ya? Iya lah, kan nggak mungkin sembarangan aja kami panggil orang, kami nggak tahu nih latar belakangnya seperti apa gitu. Gitu juga lah Bang, saya di PPN ini, saya juga nggak tahu kenapa saya orang dinas ingat sama saya, seperti Cakap-Cakap Tamora ingat ke saya. Orang dinas mungkin dia punya kriteria, mungkin dia lihat mungkin kabar dari sana dari sini kan kayak gitu juga kayak Bang di observasi. Jadi kader dulu atau langsung ketua? Enggak. Kalau dulu kita kan DPK Tanjung Mora belum ada dulu Bang. Oh belum ada ya? Jadi kita kan di DPD kabupaten. Saya yang dia libatkan lah di situ jadi seksi-seksinya. Terus lanjut ke DPK. DPK. Itu langsung jadi ketua di DPK? Ya. Kan kita sudah berjalan gitu kan. Mungkin kan kebetulan timbang-timbang mereka kan karena mungkin ditengok kegiatan kayak program-program tadi mungkin kan
orang dinas lah yang punya penilaian kan Bang. Iya, Kayak iya. sampai saya bisa nakes kan orang dinas sama pimpinan-pimpinan saya lah. Jadi dia percaya kita buka DPK Tanjung Merawa gitu. Terus tahun berapa tuh Kak Kakak jadi ketua? 2019. Terus tujuan atau visi misinya, fungsinya itu apa PPNI ini? Bisa lah Kakak Iya. cakapkan. Ini kayak kita kan mau ulang tahun apa ya? Mau PPNI ke-49 nanti tanggal 16 Maret. Iya. Ya visi dan misinya itu adalah Bang, kita tetap memberikan pelayanan kayak gitu Iya. kan. Tapi ini kalau kita motonya yang ini kesejahteraan kita juga perawat, kita pikirkan kan gitu. Pelayanan kita tetap berikan yang terbaik, ya kan. Kita pun merasa sepenanggungan sebagai teman profesi Ya. yang kita perhatikan, itulah fungsinya Bang. Apa kayak mana? Tapi kegiatannya termasuk juga ada kegiatan sosial pastinya. Oh pasti Bang, Ya, ya. pasti itu namanya pengabdian masyarakat, seminar-seminar, Sering pasti iyalah. Karena kan kita selalu update ilmu juga supaya masyarakat itu pun menerima pelayanan yang bagus kan. Namanya ilmu kesehatan itu kan nggak pernah mandek di situ. Terus apa aja yang udah dilakukan PPNI Kecamatan Tanjung Merawa nih? Misalnya nih kegiatan sosial ataupun apalah, apa yang sudah digebrak lah di Tanjung Merawa nih kira-kira? Inilah Bang yang selama kita Kakak jadi ketua ini. inilah kita masih karena memang kan kita masih kayak saya bilang masih bergerak tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi kita udah niatan itu di hati sudah ada. Artinya kita ke depan apa kayak kita buat pengabdian masyarakat gitu udah ada. Kayak kemarin kita masih kolaborasi karena Tapi kebetulan Kak, itu penting loh Kak. Maksudnya pentingnya gini, Kakak bilang kolaborasi. Memang eranya sekarang harus kolaborasi. iya kayak Jadi kami kemarin. nggak bisa individu. Nah itu. Jadi bisa semua, misalnya nih seluruh aspek nih bekerja sama nih di Tanjung Merawa. Kami juga selalu nih menginformasikan. Kami sendiri dari Cakap-Cakap Tamora aja mau nih melakukan hal-hal kayak gini gitu. Artinya apa? Sebenarnya keuntungan di kami nggak ada, tapi kami berpikir keuntungan akhiratnya besar. Itulah Bang. Pahalanya besar. Karena itu yang untuk hidup yang kekal selamanya ya. Iya, Di dunia sementara ya. Nah itu dia. Jadi kami juga nggak menutup kemungkinan berkolaborasi sama siapa aja gitu. Mau dari kesehatan, ya kalau kegiatan sosial, Iya. pastilah masa pula kita nggak mau kegiatan sosial gitu kan. Iya. Karena saya juga, ya kakak mungkin tahu, kita juga orang pergerakan walaupun di Cakap-Cakap Tamora gitu. Makanya kita pengen gitu selalu bersinergi nih, baik mau kecamatan Puskesmas ataupun kecamatan Tanjung Merawa. Ya mana hal-hal yang baik itu yang penting bermanfaat buat masyarakat. Ayo, kenapa kita harus berdiam diri kan gitu kan? Setuju gak ya? Setuju sekali. Makanya kan kemarin tuh saya bilang sama Abang kan, bahwasanya kita kemarin sudah juga ada bakti sosial, yang di P3UD itu melakukan kitaran massal, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan tensi, pokoknya bebas untuk umum. Iya, kemarin di Tanjung Merawa lah ya. Ada sampai 150-an lebih. Kita dari perawat juga ada yang tapi kayaknya kita tenaga kitanya pernah juga kita kolaborasi ya. Waktu vaksinasi ikut Kakak di P3UD? Enggak ya? Vaksin enggak? Saya enggak. Oh, vaksin enggak ya? Enggak, kemarin itu kita yang belum lama ini loh Bang, baru berapa bulan yang lalu lah gitu. Belum ada berapa bulan, paling Desember kemarin. Desember ya? Desember kemarin di P3UD. Kegiatan sosial Iya, tadi kegiatan itu ya. sosial. Tapi keren juga lah ya. Keren. Kebetulan kampus kami, Dr. Budi Aprian, mendukung, sangat-sangat mendukung maju Kak Lili. Oh gitu, mendukung ya. Sangat-sangat mendukung. Tapi kawan-kawan yang lain juga pasti dukung lah ya. Ya pastilah Bang. Pasti ya. Karena kan dia teman pun kan tahunya kita ibarat kayak Abang bilang tadi. Kan dilihatnya juga kita memang niatnya seperti apa. Kan tahunya kalau kita bukan kita apa ya Bang. Kepercayaan mereka itu masih ada lah sama Masih kita. ada, ya. Artinya kalau Kak Leli ibaratnya kan Yakin lah mereka itu sama lah, kakak ya. Iya. Karena kita kan di dalam kegiatan program pun dari tengok orang itu bagaimana kita bekerja sama Bekerja itu. sama, ya. Kita tidak enggak ada rasa kayak Abang itu kebersamaan itulah yang saya pelihara selalu sama teman. Dalam berteman tuh memelihara kerjasama yang baik, memahami orang lain. Itu Teamwork memang, lah namanya. ya itulah yang selalu kita upayakan. Iya benar-benar. Nah selanjutnya Kak,
menurut Pak Kakak nih, seperti apa dan bagaimana tugas utama perawat ya dalam melakukan proses perawatan? Tugas utamanya itu apa? Pengen tahu juga kita nih, karena kita bukan perawat, tapi pengen tahu dalamnya gitu. Tadi kan perawat itu kan sebagai fasilitator, apokator, edukator, konselor, ya Termasuk itulah itu- bang, termasuk itu itulah. ya? Sebagai kita umpamanya sebagai apa namanya tadi kayak gue bilang fasilitator, apa yang bisa sesuai dengan kebutuhan perawat, pas klien kita kan gitu bang. Benar. Ya karena kan perawat itu kan harus memahami apa namanya kebutuhan pasien yang Ya. biopsikososialnya itu. Ya. Makanya kalau perawat itu kan buat diagnosa keperawatan itu kan berubah-ubah. Beda dengan diagnosa medis. Kalau udah dia diagnosanya diabetes ya diabetes saja. Tapi kalau perawat itu kan berkembang sesuai dengan respon individu gitu. Oh, Makanya gitu ya. kunci perawat itu tadi lah memahami biopsikososialnya. Kita bisa sebagai konselor, edukator, ya kan, fasilitator, apokator. Memposisikan diri Iya. juga seperti orang yang menderita Iya, itu ya. kalau sikapnya itu tadi bersikap empati, Empati ya. komunikasi yang terapetik kan gitu bang. Karena Sama aja penyembuhan berarti setengah dari untuk kegiatan yang lain universal juga berarti. itulah secara apa kan? Selanjutnya apa suka dan duka nih? Suka dan duka selama menjadi seorang perawat. Nah, dukanya dulu nih. Kalau tadi gue bilang dukanya itu tadi lah bang kan. Kalau dari segi waktu ya. Kalau kita dari segi kita nggak usah cerita ekonomi, kalau itu udah semua manusia ya, itu kita. Kalau itu udah biasa itu tadi Pak. Hukum kadang alam. perawat ini sering kena marah pasien. Oh, itu dukanya tuh ya. Kadang apa itu kita Tapi harus siap mental harus ya. siap mental. Masuk kanan keluar kiri, Iya. harus gitulah. Iya, kadang kan gitu kan bang. Ya sering lah pokoknya udah bukan rahasia lagi. Kadang-kadang perawatnya dibilang yang inilah, yang itulah kan gitu kan. Itulah dukanya Dukanya, perawat. Padahal kalau dipikir ya bukan kita sama-sama tahu lah kerjaan perawat seperti apa kan bang. Betul. Yang dilayani bukan juga satu, belum lagi kena marah. Benar. Dari rumah pun kita juga sudah harus kuat, Ya. ya kan? Apalagi Ya, kalau dinas ya, ya, malam, ya, ya, ya. Dinas malam Dan- juga berat ya. perut lah bang. Mata yang berat ya kan. Pas pasien pula ada gawat, Iya, gitu. iya. Kena marah, kadang kena marah keluarga pasien. Tapi itu semua kita nikmati lah, itu namanya risiko Harus. pekerjaan kan. Itu resiko. Jadi kita nggak usah anggap itu sebagai duka, tapi Heeh. kita sikapi aja lah, kita jalani aja proses gitulah. Ya, prosesnya ya. Nggak usah kita bicara dukanya lah, membuat suka aja lah. Biar semua jadi sukanya. sukanya apa? Sukanya itu tadi kan itu juga seperti kebalikannya juga, kadang-kadang pasien itu kan banyak juga yang senang sama perawatnya. Ya. Ibaratnya senang bukan arti apa ya bang, ya ibaratnya peduli, baru tadi pun merasa bermanfaat. Karena dirawat dengan baik mungkin ya. Iya, dirawat dengan baik. Sama seperti tadi ya kan, kadang dimarahi, kadang juga ada yang sangat senang kan, bilang kayak contoh tadi lah bang, ibu inilah gara-gara ibu ini aku jadi, nah kan padahal kan, nah itu kan senang ya kan. Dan halnya hal kecil yang gitu ya, biasa. ya. Jadi Tapi luar biasa luar menurut biasa. pasien tadi ya. Iya, pasien tadi luar biasa. Lagipun kan kayak perawat itu kan gimana ya? Jadi karena dengan pekerjaan yang biasa, apalagi buat perempuan di rumah pun jadi dia terbiasa dia kan, Bang. Jadi ibu rumah tangga yang lain. Nah, selanjutnya Kak, bagaimana tanggapan Kakak nih sebagai seorang perawat, pastinya udah profesional ya, udah 30 berapa tahun? Jadi perawat. Kalau saya hampir 20 lah. Oh, 20 tahun. Iya. 20 tahun jadi perawat ya. Berarti kan udah banyak makan asam dan garam. Nah, artinya bagaimana tanggapan Kakak nih ataupun pesan Kakak sebagai seorang perawat nih untuk memotivasi anak-anak muda milenial yang mempunyai cita-cita atau keinginan menjadi seorang perawat? Iya. Ini bentuk edukasinya nih ke adik-adik nih yang mau ke depannya jadi seorang perawat. Iya, buat adik-adik yang mau jadi perawat, perawat tuh keren, keren loh. Iya, iya. Keren karena saya lihat ya kan, rekan-rekan bukan bangga-banggain ya Iya, kan. iya, iya. Saya lihat ya perawat yang laki-laki kan bisa dilihat ya, ganteng-ganteng, Iya. ya. Ibarat kata bersih tampilnya juga. Baru sekarang ini kan perawat-perawat pun kan
paten-paten juga kan banyak bang, keperawatan itu sebetulnya ada lagi bagian-bagiannya tuh bang. Ada perawat jiwa, meninggal bedah, jadi ada perawatan luka, hipnoterapi, dia ada pelatihan-pelatihannya juga untuk keperawatan itu sendiri. Dan ada spesialisnya juga bang. Ada spesialisnya. Kayak model dokter kan ada dokter spesialis bedah gitu. Kami juga ada spesialis keperawatan jiwa misalnya, ada bang. Kalau di puskesmas ada? Kita enggak lah, kok saya masih perawat umum, belum spesialistik. Kalau ada spesial ya? Ada spesial, ada perawat komunitas, ada bang. Kayak Perkesmas itu ada lagi spesialisnya nanti perawat komunitas. Maksudnya perawat komunitas apa itu? Kayak komunitas itu kan masyarakat. Kayak saya tadi perawat kesehatan masyarakat, tapi ada lagi yang spesialistiknya lagi, ngambil lagi gitu. Lebih ke masyarakat lah itu. Ada sekolah lagi dia. Sekolah lagi kayak jiwa tadi juga sekolah. Ada. Baru kadang-kadang aku tengok perawat kan jago-jago dia, kayak pamanya apa? Kitan. Saya lihat kemarin tuh keren-keren, jago-jago. Kitan sunat itu ya. Itu nggak sembarangan. Maksudnya kakak bisa nggak? Kalau kita kan perempuan bang, biasanya ke laki-laki ya? Biasanya laki-laki lah banyak yang megang gitu. Ya. Semuanya sebetulnya namanya. Sebenarnya kalau perempuan pun ya nggak apa-apa, orang namanya tugas. Ya. Ada kemarin perempuan, kan? Ada perempuan dari puskesmas mana itu. Ya, bisa. Karena kan pasti dia lebih ke anak-anak. Ada perempuan kan? Ada, bisa dia. Semua itu bisa bang kalau pamanya kita terlatih di situ kan gitu kan, Allah bisa karena biasa. Karena biasa ya. Ikutin pelatihannya kan itu tadi semua kayak saya bilang tadi di perawat itu sendiri kan ada lagi yang spesialisnya kan gitu. Pasti. Kayak sama dengan profesi yang lain. Kak minum dulu kak, biar apa? Biar segar. Biar segar. Aduh iyalah. Nanti Kak Leli bilang nggak dikasih minum sama cakap-cakap nama orang gitu. Oh kita orang Medan bah. Orang Medan tidak pernah bicara di belakang. Bagus di depan ya. Nah selanjutnya Kak, apakah menurut Kakak peran perawat nih di suatu rumah sakit atau puskesmas nih sangat berperan yang signifikan lah ya dalam pelayanan kesehatan ataupun seperti ujung tombak? Oh itu pastilah bang. Pasti ya. Kalau abang, Kakak ceritakan dulu. Ini ya kami pasti. Suka kita bukan apa kalau kita masuk ke rumah sakit yang pertama megang pasien itu ya perawatnya kan biasanya langsung dilihat keadaan umumnya seperti apa, melakukan vital sign atau pemeriksaan tensinya, denyut nadinya kan gitu. Baru nanti dokter lah kolaborasi dengan dokter lah kan, cairan apa yang mau dimasukkan tuh yang infus apa kan rata-rata perawat. Baru kalau abang sendiri opname misalnya Bang Dharma, kita nggak minta sakit nih, cerita lah, kita kan cerita kan Bang, yang 24 jam di samping abang itu kan perawat. Jadi itulah peran penting perawat itu kan gitu. Makanya kami tanya menurut kakak nih, menurut orang lain kan pasti ada. Iya, artinya situlah. Tapi kayak inti tadi Bang, kita nggak beda-beda karena kan semua ini dibutuhkan tim kayak abang itu nggak bisa kita yang apa gitu, tapi secara umumnya situlah. Kita semua kan profesi punya kelebihan masing-masing kan gitu. Cuman karena kita juga ya sering ke rumah sakit. Saya juga pernah di rumah sakit kan? Tapi udah tutup rumah sakit. Oh iya. Nggak tahu sebelah Kedaung dulu, Morawa Utama. Oh iya. Saya pernah di situ Kak. Oh iya dulu tuh padahal ramai ya Bang. Saya administrasi di situ. Oh pernah kerja di situ. Pernah, waktu belum nikah tuh. Iya Marta Priska sama satu. Iya satu sama Marta Priska. Sama satu grup. Sana. Makanya saya sering nanya-nanya kakak nih, karena pernah tahu kayak mana di rumah sakit. Jadi dia tahu lah Bang proses di rumah sakit itu ya kan. Tapi itu juga Bang harus Abang tahu juga. Memang kan perawat ini pun dulu konsepnya itu kan awal-awalnya perawat itu muncul karena mother instinct, naluri keibuan. Jadi perawat itu memang itu tadi rasa empati, rasa naluri keibuannya itu memang kuat gitu lah. Itulah profesi perawat. Memang itulah dasar awal mulanya keperawatan dulu kan Bang. Mother instinct. Mother instinct namanya ya. Naluri keibuannya tinggi. Itulah konsepnya dulu. Iya. Selanjutnya Kak, ada nggak seseorang lah ya pasti yang memotivasi kakak lah dari awal sehingga kakak itu menjadi seorang perawat gitu. Ada nggak yang memotivasi orang tua atau siapa gitu?
Kalau sebetulnya Atau memang dari diri sendiri keinginan itu yang seperti kakak bilang tadi, iya, karena melihat di iya, TV atau apa? Gitu. apa kan terinspirasi. Tapi enak. pasti kan ada seseorang yang adalah berperan di situ gitu. Itu satu tadi kan Bang, ibaratnya itu tadi makanya enak, ibaratnya itu tadi yang saya ceritakan sejak awal. Tapi memang dari orang tua sendiri, mama saya dulu berharap kalau bisa kita itu perempuan kerja. Kerja ya. Iya, jadi kita nggak apa-apa semua nanti minta dari suami, gitulah. Memang itu yang diintikan mama saya dulu, motivasinya saya itu harus nanti punya pekerjaan. Itu makanya dulu kan saya disuruh pun D1 kan, kata mama biar kamu mau kerja dulu, kalau kamu mau kuliah silahkan. Mama nggak ganggu, Ya, gitu dibilang. Yang penting kau ada dulu, kan gitu kan Bang, karena kan sampai sekarang pun kan kalau anaknya bisa jadi PNS kan senang kan gitu. Ya. Apalagi memang untuk anak-anak perempuan kan kalau bisa jangan terlalu yang berat kali kan. Kalau gitu. sekarang senang orang jadi PNS ya, tapi kalau zaman dulu enggak. Iya, waktu masih kecil-kecil kali kita, iya kan? belum lahir kita. Orang-orang tua kita. Iya, kok sekarang ya Bang? Bahkan orang tua awak dulu pegawai negeri di usia 40 berhenti jadi arsitek. Oh iya? Iya. Oh, gitu pula ya? Ya beda memang sama sekarang. Orang sekarang berebut nih. Kalau dulu karena gajinya kecil kan, iya. PNS. Sekarang ini cari-cari apa ya, yang sekolah-sekolah apa itu ya? Sekolah-sekolah apa namanya, kedinasan. Kedinasan ya. Gitu. Nah selanjutnya Kak, apa planning kakak nih dalam jangka pendek ataupun jangka panjang ke depan? Ada nggak planning nih ataupun impian kakak lah gitu? Ini pribadi apa sebagai profesi? Pribadi kakak? Oh, kalau pribadi ini banyak kali nih keinginan. Nggak usah banyak-banyak. Yang pasti gini lah Sampelnya Bang, lah. seperti yang gue bilang tadi kan, kayak saya pun usia pun bukan muda lagi ya, udah 51 tahun. Nah, saya itu paling Dibalik 15 tuh Kak. ya, mudah-mudahan lah ya. Yang paling cita-cita saya jangka panjang itu kalau bisa anak-anak saya juga nanti ya bisa mandiri. Bisa mandiri ya. Ya, bisa juga. Artinya kan saya sekarang ini bersyukur dengan saya bisa jadi perawat, saya bisa punya pekerjaan. Jadi harapan saya juga nanti anak saya juga begitu, jadi anak yang baik, yang bisa membuat orang tua bangga. Itulah Pak. Menjadi Itulah manfaat buat orang diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai kan maaf kita selama ini pun belum adanya dari apa ibaratnya, jangan sampai lah anak kita nanti jadi yang itu kan, yang bandel-bandel yang zaman-zaman sekarang kita lihat. Yang jelas say no to drugs, jangan coba narkoba. Itulah Bang. Kalau udah ke situ gawat. Itulah yang sekarang ibaratnya jadi selalu kalau saya dalam sebagai kepercayaan saya, pergumulan saya, dalam doa saya supaya anak saya selalu jauh dari hal-hal seperti itu. Cita-cita masa depannya nanti juga baik gitu, karena saya memang cuma itulah Kak, orang Batak bilang anak kokido hamorawan diau. Jadi saya kalau nengok anak-anak orang bisa terpimpin, apalagi dia berhasil, saya bangga dan pengen punya anak begitu juga gitu. Kalau yang namanya dia harta dan sebagainya itu enggak jadi selalu ukuran saya, tapi yang tadi itu saya bilang anak-anak kita punya apa namanya, pekerjaan masa depan, baru berlaku tidak jolim ataupun jadi anak yang tidak jadi bahan omongan masyarakat. Enggak gitulah Bang. Tidak bermasalah lah. Iya, jangan yang aneh-aneh lah. Itulah Bang. Karena sekarang itu yang paling sekarang jadi momok. Benar. Apalagi kan kayak anak saya kan lagi tumbuh kembang ini Bang. Remaja kan, anak saya kan ada 2. Oh iya. Satu SMA kelas 1 SMA nih, tahun ini kelas 2, satu lagi adiknya SMP lah tahun ini. Jadi masa-masa remaja ya kan Bang, itulah yang sama Kak, anakku juga gitu, tahun depan SMA. Itulah Salsa. kan tau lah Bang beratnya ya kan, zaman sekarang tantangan dari sama aja Bang, laki-laki perempuan sekarang sama, itu kita takutkan kan. Kalau udah itu udah tapi Kak, kalau laki-laki ya memang kita takutkan narkoba gitu. Tapi laki-laki kita lebih apa ya? Tergantung kita lah mengontrol anak tadi. Iya. Tapi kalau perempuan bukan hal itu aja gitu. Iya. Dari dia mau nyebrang aja kita takut nih. Iya kan? Walaupun dia udah besar gitu, tapi hati kita beda gitu. Sama kita ngantar anak sekolah nih.
Mesti kita tunggu dia masuk ke dalam itu dulu baru kita pulang. Segitulah orang tua awak dulu kayak gitu. Kayak Gitulah gitulah sekarang. Iya kan? Awak pikir dulu kan Bang, lebih repot ngurus anak kecil nanti sakit apa. Rupanya sekarang yang kayak gini-gini yang kita was-was. Makanya kita sama anak kita komunikasinya ini terus Benar, saja harus. kita terangkan. Karena kan tau lah tuntutan-tuntutan anak sekarang, mak si kawanku kayak gini-gini, mak aku jangan lakukan udah mulai dewasa. Jadi kita terangkan lah arti kedewasaan itu sebetulnya apa gitu. Jangan sampai jadi kebablasan. Selanjutnya ini yang menarik nih. Selama menjadi perawat nih, apa prestasi yang pernah kakak raih nih? Pernah menerima penghargaan atau apa gitu? Bisa kakak cakapkan Pak? Saya selama jadi perawat Ya. dua kali itu pernah saya sampai ke provinsi ya, tapi memang untuk itu saya belum dapat dapat penghargaan apa tuh Kak? tapi sudah pernah lah kita ditunjuk, paling tidak kan sudah mewakili Deli Serdang Benar. di provinsi. Ya. Itu tadi untuk Nakes Teladan tahun 2021 kita Bang. 2021 ya. Iya. Kebetulan piagam nggak aku bawa. Gak apa-apa. Dari Bapak Bupati Ashari Tambunan. Iya. Pernah mendapatkan penghargaan itu ya? Iya. Hari Kesehatan tahun 2021. Sangat bangga kali itu ya? Pas nama bangga lah pas waktu itu nama peresmian nama rumah sakit Haji Amri Tambunan Deli Serdang. Nah, disitulah. Di situ. Iya, di situ penyerahan penghargaannya waktu itu. Langsung Bupati Deli Serdang tuh yang memberikan. Langsung. Ada fotonya lagi ya? Ada fotonya. Aku lihat juga dari Facebook kakak. Oh, ya pas itu. Bangga lah saat itu. Iya. Keren Kak. Karena berhubung waktu juga durasinya 1 jam Kak. Ini kita langsung ke 3 pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Kak Lely Deborah nih buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa, baik dari aspek kesehatan ataupun aspek kehidupan dari sekarang hingga ke depan gitu? Buat anak-anak muda milenial nih. Buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa khususnya ya, karena kita ini cakap-cakap Tanjung Merawa. Tanjung Merawa lah, anak-anak Tanjung Merawa supaya tetap jadi anak muda keren. Karena kadang-kadang istilah keren ini salah guna. Ada yang keren itu narkoba, padahal justru yang keren itu tidak merokok, bebas nafza ya. Jadi kalau bisa hindarilah yang namanya narkoba dan apalagi ya perilaku-perilaku yang sekarang ini yang geng motor apa semua itu. Pokoknya yang itu, makanya apalagi untuk anak perempuan. Yang keren itu sekarang adalah buat anak perempuan ya. Perempuan itu yang mandiri. Nah, itu keren. Baru kita kan kalau kebetulan sebagai tenaga kesehatan kita harus cerdik. Cerdik itu tadi cek secara berkala supaya kita hidup sehat ya, karena segala sesuatu sehat itu adalah modal. Jadi kita cek itu, dan sehat itu adalah mahal. Cerdik itu tadi Bang ada juga kepanjangannya itu Bang. Apa tuh? Cek secara berkala. Jadi kita ada itu namanya kayak saya bilang tadi posbindu, itu usia 15 tahun ke atas supaya semakin cepat suatu penyakit ditemukan semakin besar kemungkinan untuk sembuh kan gitu, penyakit apapun itu kan gitu. Baru nyahkan asap rokok. Sini kita minta supaya kita apalagi sebagai anak muda tidak merokok itu keren gitu ya. Yang keren itu tidak merokok, tidak menggunakan nafza ya. Baru rajin olahraga, ya kan. Dia seimbang, ya kan. Makan dijaga, jangan. Sekarang kan banyak yang kebanyakan yang kayak di sana ada ini junk food tahap apa segala macam ya kan. Mukbang itu. Iya, itu kalau bisa jangan, ya kan. Kita jaga kesehatan karena kalau kita sehat adalah sebagai aset modal kita bisa menggapai cita-cita kita, ya kan. Istirahat cukup, kelola stres. Kelola stres ini yang paling mantap lagi. Kelola stres itu tadilah berpikir positif, melakukan hal yang positif, olahraga tadi, tidak merokok ya. Itu tadi, apalagi di era anak-anak muda sekarang ini, banyak kan kegiatan-kegiatan sekarang yang bisa dilakukan ya kan. Banyak lah kegiatan-kegiatan positif. Ibadah nomor 1. Jangan lupa. Penting ya. Jangan kita untuk kumpulan-kumpulan sama temen kita ada waktu, tapi untuk ibadah tidak. Ibadah nomor 1, karena segala sesuatu kalau kita ibaratnya ibadah, kita melakukan namanya
sholat misalnya, tidak pun menyelesaikan masalah kita apa, karena namanya manusia hidup kan punya masalah. Tapi paling tidak kita menemukan ketenangan jiwa. Jadi jangan lupa ibadah nomor 1 ya. Keren. Nah, selanjutnya apa harapan Kak Lely Deborah ini buat Kecamatan Tanjung Merawah? Kalau tadi buat anak-anak mudanya, sekarang buat Kecamatan Tanjung Merawah, apa harapan Kakak? Iya, karena saya tahu Puskesmas saya tahu Tanjung Mora ini masyarakatnya berpotensi, banyak sini masyarakatnya, yang anak mudanya mau yang dewasanya semua banyak yang penuh kreativitas ya. Kreativitas, pinter-pinter, maju, keren, ganteng, cantik, pokoknya the best lah Tanjung Mora. Harapan nanti tetap di Deli Serdang akan timbul dari pemimpin-pemimpin, karena selama ini banyak juga Bang dari tempat kita ya, dari anggota dewan, bahkan Bapak Wakil Bupati kita juga dari Tanjung Merawah. Ya. Jadi artinya kalau bisa Tanjung Merawah tetaplah menjadi kecamatan yang jadi percontohan. Dan selama ini memang saya tahu Tanjung Merawah selalu menerima penghargaan-penghargaan. Ya, kemarin kita juga kecamatan terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Berapa kali kita meraih baik itu dari kesehatannya, baik itu dari pemerintahan kecamatannya, pokoknya keren lah ya. Keren, sukses selalu buat Tanjung Merawah, buat warga masyarakat Tanjung Merawah, karena semua itu kan tidak lepas dari dukungan masyarakatnya. Ya kan Bang, kita bisa dapat juara kebersihan kecamatan terbaik itu kan hasil masyarakatnya, karena bentuk partisipasi masyarakat, bersinergi memang semuanya, baik pemerintah kecamatan, baik desa, baik kesehatan, ya kan, semuanya harus kerjasama untuk menghasilkan Tanjung Merawah yang lebih baik ke depannya. Kayak lagu kita, Mas Deli Serdang itu kan. Ingat aja lagu Mas Deli Serdang. Kita salah satunya kan, satunya Tanjung Merawah kan Deli Serdang. Kita aja Mas Deli Serdang. Keren Kak. Nah ini yang terakhir nih Kak. Ini yang terakhir yang menarik juga. Biasa kami tanyakan nih pada bintang tamu yang hadir gitu. Nah ini apa harapan, pesan ya, ataupun masukan, kritikan juga boleh, buat Cakap-Cakap Tamora nih Kak. Nah, ini kali ini buat Cakap-Cakap Tamora. Harapan, pesan, boleh. Karena kayak mana ya, kalau saya nih, kalau pesan, kok bisa nanti makin sukses lah Cakap-Cakap Tamora, semakin diminati. Tapi setuju ada Cakap-Cakap Tamora di Tanjung Merawah? Setuju lah, jadinya kan kita di sini bisa, karena kan seperti saya hari ini kan dikasih kesempatan untuk sini, jadi kita bisa menyampaikan unek-unek perasaan kita, mungkin mudah-mudahan nanti didengar, bahwa masukan-masukan kita, jadi kita mungkin bisa memotivasi, menginspirasi. Jadi kita tahu, oh Tanjung Merawah itu rupanya, karena hari ini ada kesehatan, rupanya di kesehatan ada kayak gini tadi, kayak tadi pemeriksaan jiwa kita punya satu-satunya alat, mungkin nanti ada yang kreativitas, mungkin entah apa di Tanjung Merawah kita bisa tahu, jadi kita kok ada butuh, nggak usah jauh-jauh, oh di Tanjung Merawah ada, aku pernah dulu dengar Cakap-Cakap di Tamora, ada ini kreativitas anak mudanya. Coba ini, kita konfirmasi dulu Cakap-Cakap Tamora ya. Gini jadi Cakap-Cakap Tamora kita dapat informasi tentang Tamora dan dengan hal-hal yang positif dan kreatif, itulah. Jadi untuk Cakap-Cakap Tamora sukses selalu, semakin maju, tetap semangat, pokoknya Cakap-Cakap Tamora keren, the best, terbaik. Udah kita doang. Ya, makasih Kak. Oke. Makasih Kak Lely Deborah udah mau datang ke Cakap-Cakap Tamora malam hari ini. Suatu kebanggaan juga bagi kami. Ketua PPNI nih mau hadir di Cakap-Cakap Tamora. Karena belum pernah nih kesehatan hadir di Cakap-Cakap Tamora. Karena udah kita planning kan dari kemarin. Tapi akhirnya hari ini bisa datang Kak Lely di Cakap-Cakap Tamora. Makasih banyak Kak, sebesar-besarnya. Semoga sukses, sehat selalu, salam dengan keluarga. Sama-sama. Sukses buat kita semua. Sukses buat Tanjung Merawah. Terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora yang selalu mantengin nih, selalu setia dengan Facebooknya Cakap-Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora. Selalulah pantengin kami karena apa yang kami cakap-cakapkan malam hari ini semoga mendapatkan manfaat, bisa mengedukasi dan menginspirasi seluruh anak-anak muda milenial Tanjung Merawah dan masyarakat Tanjung Merawah pastinya ya Kak? Iya pastinya. Ya terima kasih besar-besarnya. Saya Dharma Utasud. Saya Lely Deborah Panggabean. Iya, mundurkan diri dari Cakap-Cakap Tamora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.